Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlasin. Saya sebagai guru mapel akidah akhlak di lembaga MI Miftahul Ulum yang beralamatkan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran akidah akhlak dengan tema kalimat thayyibah untuk memenuhi kinerja PPG. Berikut video dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlasin. Saya sebagai guru mapel akidah akhlak di lembaga MI Miftahul Ulum yang beralamatkan di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran akidah akhlak dengan tema kalimat thayyibah untuk memenuhi kinerja PPG. Berikut video dari saya. Selamat menyaksikan. Siap, Kak. Baik anak-anak, sebelum masuk kelas dan sebelum kita mulai pelajaran, Pak Muklas akan mengontrol, mengoreksi tentang kerapian kalian semua. Oke. Bagus. Oke, bagus. Oke. Bagus. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Anak-anak, hari ini Pak Muklas akan mengabsen pada kelas ini. Absen Ahmad Alvin Alwi. Hadir. Ahmad Hafiz Hidayatullah. Hadir. Ainun Nisa Az-Zahra. Aisdanafa Dwining Tias. Hadir. Aila Ayunda Rahma. Elbas. Hadir. Fadil Ahmad Maulana. Hamizan Arif. Nafis Rizky Ardiansyah. Naswa Amiratul Zabira. Nur Aisyah Nifas Al-Zabira. Putri Aprilia. Rafi Bukhari. Renata. Yusra. Alhamdulillah semuanya hadir. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, karena hari ini bertepatan dengan
bulan 17 Agustus. Untuk itu marilah kita menyanyikan lagu dengan judul 17 Agustus. Semuanya hafal ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, selama hayat masih dikandung maka. Selanjutnya, marilah anak-anak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, mudah-mudahan dengan doa mulai awal hingga akhir nanti benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah dan bermanfaat. Anak-anak, ketua kelas bisa mimpin doa ke depan, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah tadi kita melakukan doa bersama-sama, kali ini sebelum pelajaran kalimat thayyibah dimulai, Pamungkas akan menanyakan tentang materi yang minggu kemarin, yaitu materi tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna anak-anak? Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Apakah ada yang sudah hafal Asmaul Husna? Hafal. Yang sudah hafal bisa angkat tangan. Alhamdulillah, hanya 2 anak, 3, 4, 5, 6, 7 yang hafal. Oke, Asmaul Husna kemarin yang pertama adalah bunyinya adalah Ar-Rahman, artinya Allah Maha Pengasih, pintar. Masih ingat anak-anak? Selanjutnya, kelas materi hari ini akan menyampaikan materi kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Tahu anak-anak apa itu kalimat thayyibah? Kalimat yang baik. Sebelum kita melanjutkan untuk materi kalimat thayyibah, kelas akan menunjukkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu tujuan mempelajari materi kalimat thayyibah. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian kalimat thayyibah.
Berarti yang diminta nanti kalian itu bisa atau dapat mampu menjelaskan pengertian dari kalimat thayyibah. Nanti Pak Bukan mengasih soal, kalian kerjakan. Yang kedua tujuannya adalah peserta didik mampu menghafal dan menuliskan kalimat thayyibah. Yang nanti materinya subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Yang kedua tujuannya adalah mampu menghafal dan menuliskan kalimat thayyibah. Tujuan yang ketiga ya adalah peserta didik mampu menyebutkan waktu untuk menyebutkan atau mengucapkan kalimat thayyibah. Waktunya kapan ketika kita mengucap kalimat thayyibah? Nanti sampean harus tahu, harus paham. Untuk tujuan yang keempat, peserta didik mampu mengetahui hikmah. Hikmah itu keutamaan dari mengucapkan kalimat thayyibah. Paham nggih? Supaya kita mengucapkan kalimat thayyibah tidak sia-sia. Oh, aku mengucapkan kalimat thayyibah seperti ini, manfaatnya seperti ini, hikmahnya seperti ini. Kalian nanti harus tahu. Nah, nggih? Selanjutnya, untuk tujuan yang nomor 5 adalah peserta didik mampu mengamalkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah di setiap hari. Berarti kalian nanti dapat membiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mengucapkan kalimat thayyibah, selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Paham nggih? Oke, kita lanjutkan. Oke, kamu kelas akan menunjukkan materi yang berupa video. Nanti sampai cermati, kalian amati apa yang ada di dalam video ini mengenai kalimat thayyibah. Tunjukkan videonya. Dan diantaranya benar-benar bisa membuat takjub orang-orang yang melihatnya loh. Ya, bagi kalian yang penasaran nih guys, inilah beberapa fenomena teraneh yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita mau ingetin lagi nih guys ke kalian, jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Setuju? Nomor 8, tsunami es. Saking dinginnya udara di luar negeri, terkadang ada fenomena di mana perairan di sekitar jadi membeku pada bagian permukaannya. Namun di Danau Iri Amerika Utara terdapat kejadian alam teraneh, yaitu munculnya tsunami es yang terhempas ke pinggir pantai, guys. Dan ternyata hal itu disebabkan karena es yang ada di permukaan air terhempas oleh angin kencang hingga membuatnya terdampar di daratan. Pilar cahaya. Bagi para fotografer, pilar cahaya merupakan salah satu fenomena yang paling cantik untuk bisa diabadikan dalam hasil tangkapan fotonya. Apalagi kalau kejadian alamnya seperti yang ada di video YouTuber bernama Peter Charles. Sepanjang perjalanan itu guys, terus melihat pilar cahaya dari ujung ke ujung. Wah, mana kebetulan turun salju juga lagi. Pasti asik banget tuh ya. Nomor 6, langit biru. Fenomena yang terjadi di langit terkadang ada juga yang berlangsung secara alami loh guys. Contohnya seperti cahaya biru di tengah gelapnya malam kota yang menerangi langit dan bersinar cukup indah. Padahal faktanya saat itu di New York lagi ada peristiwa ledakan di salah satu perusahaan energi yang menyebabkan cahaya terang memancarkan dari pembangkit listriknya. Sebenarnya sih indah ya, tapi kasihan juga pas tahu apa penyebab. Oke anak-anak, dari pemaparan yang sudah kalian lihat tadi melalui video, apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika ada, Pak Mullah akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah. Perlu dijelaskan ya? Oke, apa itu kalimat thayyibah, anak-anak? Kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Maksudnya bagaimana kalimat yang baik? Yaitu kalimat yang baik yang diucapkan. Berarti kita semua sebagai manusia harus bisa mengucapkan dan bisa melaksanakan, mengamalkan untuk mengucapkan kalimat yang baik.
Paham nggih? Oke. Dengan mengucapkan kalimat yang baik atau kalimat thayyibah, yang kita harapkan adalah besok ketika di akhirat kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggih? Kita lanjut. Ucapkan kalimat thayyibah. Apa saja keutamaannya? Seperti yang tertuangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 45 yang berbunyi, apa ada yang bisa membaca? Tidak ada. Saya punya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan faqtutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu tadi adalah bunyi surat Al-Anfal ayat 45 yang menjelaskan tentang keutamaan apa tadi? Kalimat thayyibah. Mengucapkan kalimat thayyibah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kamu dan berzikirlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya supaya kamu semua dapat beruntung. Yakni untung ini yang dimaksud adalah beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Berarti kalau untung di akhirat pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Ini orang yang sering atau orang yang mengamalkan, mengucapkan kalimat thayyibah. Paham nggih? Kita lanjut. Macam-macam kalimat thayyibah. Di antaranya yang kamu kelas tulis, ini ada di papan tulis. Macam kalimat thayyibah itu banyak sekali. Termasuk bismillah, alhamdulillah, subhanallah, kalimat tarjih dan lain sebagainya. Itu kalimat thayyibah. Nah, akan tetapi yang kita bahas pada hari ini yaitu adalah subhanallah, terus masya Allah, terus Allahu Akbar. Pinter. Karena materi hari ini kalimat thayyibah 3, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu mengenai kalimat thayyibah tadi. Yang pertama adalah kalimat subhanallah. Apa ada yang tahu apa itu kalimat subhanallah, anak-anak? Saya yakin semua kalian pasti mengucapkan atau pernah mengucapkan kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah ini memiliki arti adalah Maha Suci Allah. Berarti kalimat subhanallah ini intinya yaitu adalah mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Allah tidak bisa diduakan. Allah tidak mau orang itu berbuat syirik. Berarti Allah bebas dari perbuatan syirik. Paham ya? Nah, kalimat subhanallah ini disebut juga dengan kalimat apa, anak-anak? Tasbih. Kalimat tasbih, pinter. Kalimat tasbih. Ini kalimat subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Sekarang hikmah dari mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Apa hikmahnya? Yang pertama, anak-anak, Allah menghapus dosa dengan kalimat tasbih. Allah dapat menghapus dosa hambanya dengan mengucapkan kalimat tasbih. Berarti manusia, orang Islam terutama yang mau memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak punya dosa, berarti alias masuk surga. Sekarang hikmah yang kedua, apa? Menjadi pemberontak dengan baik.
menjadi pemberat timbangan. Orang Islam memperbanyak mengucapkan kalimat subhanallah, timbangan amal baiknya besok ketika di akhirat akan menjadi berat. Paham ya? Kalau timbangan amalnya baik berat, pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hikmah yang ketiga. Apa hikmah yang ketiga? Menjadi saksi bagi Hari kiamat. Kalimat subhanallah bisa menjadi saksi kita besok kalau kita sudah meninggal dunia di hadapan Allah. Kalimat subhanallah akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa orang Islam tersebut benar-benar memperbanyak mengucapkan kalimat subhanallah. Hikmah yang keempat. Apa hikmah yang keempat? menambah keimanan kita. Iman kita semakin kuat, iman kita menjadi lebih kuat, menjadi teguh. Iman kita tidak akan mudah goyah meskipun mendapatkan cobaan dan rintangan yang menimpa kita. Karena kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat subhanallah. Yang artinya tadi apa subhanallah tadi? Apa artinya subhanallah? Oh, Maha Suci Allah pinter. Sekarang hikmah yang kelima, menjadikan hati semakin teguh dan tenang. Tadi sudah saya jelaskan pada nomor 4 intinya sama. Ini tadi hikmah mengucapkan kalimat subhanallah. Waktunya, ini waktu untuk mengucapkan kalimat thayyibah, termasuk subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar. Ini waktunya. Yang pertama, ketika kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menakutkan, ini kita menjadi kalimat thayyibah. Yang kedua, waktunya ketika kita melihat sesuatu yang cacat, orang yang cacat, kita tidak boleh menghina. Kita harus mengucapkan kalimat thayyibah, karena itu adalah menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan kekuasaan Allah. Ketika kita melihat alam yang indah, kita juga menyebut kalimat subhanallah. Ketika kita melihat orang yang cantik, kita menyebut kalimat subhanallah. Oke. Selain selain kita melihat yang indah, ketika kita menyebut subhanallah, ketika waktu apa saja, anak-anak? Waktu ketakutan. Yang pertama, ketika waktu zikir. Waktu zikir setelah sholat kita kan banyak mengucapkan subhanallah. Oke, gitu. Sekarang waktu yang berikutnya, ketika waktu setelah melakukan ibadah sholat, itu tadi. Yang selanjutnya, ketika dalam keadaan lupa. Kalau kita lupa, misalkan ada imamnya lupa gerakan sholat, makmumnya mengingatkan, apa yang diucapkan oleh makmum untuk mengingatkan imam? Membaca subhanallah. Pinter. Kita lanjut. Nah, ini kira-kira gambar apa, anak? Petir. Kalau kita melihat gambar petir atau melihat petir yang sesungguhnya, apa yang kita ucapkan? Membaca subhanallah. Kita lihat, ini ada gambar kedua. Tadi sudah terangkan waktu untuk mendengar kalimat thayyibah subhanallah. Gambar apa ini? Pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah. Kalau kita lihat pemandangan yang indah, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Kita lanjut. Kalau kita melihat orang yang seperti ini, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Subhanallah.
Kalau kita melihat atau menjalankan yang seperti ini, Subhanallah. ini apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Subhanallah pinter. Itu tadi waktu untuk menyebut kalimat subhanallah. Sekarang kita bahas materi yang kedua, yaitu Masya Allah. Apa itu Masya Allah, Nana? Masya Allah artinya adalah Allah Maha berkehendak. Berarti artinya Allah menghendaki apa yang jadi kehendaknya Allah. Allah menginginkan, misalkan Allah menghendaki terjadinya hujan, ya akan terjadi hujan. Ini adalah kehendaknya Allah. Ini contohnya. Nah, ketika kita melihat seperti ini, apa yang kita ucapkan? Masya Allah. Ketika kita melihat seperti ini, Masya Allah. ini kira-kira gambar apa ini, anak-anak? Rumah yang roboh terkena badai, terkena bencana. Kita ucapkan kalimat Masya. Kenapa kok kita menyebut kalimat Masya Allah? Karena rumah ini adalah kehendaknya Allah. Allah merobohkan rumah ini. Kita lanjut. Jika kita melihat sesuatu yang seperti ini, Masya Allah. kenapa kok kita menyebut kalimat Masya Allah? Karena Allah Maha berkehendak. Berarti Allah menghendaki terjadinya gunung meletus. Paham ya? Kita lanjut. Materi bahasan yang ketiga. Kalimat apa? Kalimat takbir. Tahu anak-anak kalimat takbir? Tahu kalimat takbir? Apa itu kalimat takbir? Allah Akbar. Apa artinya Allah Akbar? Allah Maha Besar. Baik anak-anak. Tadi kalimat takbir tadi apa bunyinya anak-anak? Apa artinya? Allah Maha Besar. Nah, kita lanjut. Nah, kira-kira ini gambar apa? Kalau orang sholat mengangkat tangan, apa yang benar? Yang kedua, ini gambar apa? Apa yang diucapkan? Allah Akbar. Gambar berikutnya. Orang akan mengucapkan kalimat. Kita lanjut. Sekarang keutamaan membaca takbir. Keutamaan itu adalah, keutamaan itu adalah fadilah. Fadilah bagi orang yang sering mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Yang pertama adalah untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Yang pertama adalah untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Yang kedua, agar jiwa dan raga kita tetap terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar, supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah ketika kita memperbanyak menyebut kalimat thayyibah takbir, kita akan dibukakan pintu kemudahan dari Allah. Dibukakan pintu kemudahan dari Allah kalau kita memperbanyak mengucapkan kalimat takbir. Keutamaan yang keempat, kita akan mendapatkan apa ini? Solusi tercepat. Solusi yang paling cepat yang kita hadapi, solusi yang cepat yang kita jika tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ini hikmah untuk satu hikmah ketika kita menyebut kalimat takbir. Selanjutnya, hikmahnya atau keutamaannya dapat meredakan serangan apa saja, baik serangan dari bahaya
binatang, serangan dari bahaya orang yang menyerang kita, serangan dari bencana, atau misalkan ada api, kebakaran, dapat menghindarkan kita dari serangan-serangan seperti itu. Ini ketika kita memperbanyak mengucapkan kalimat apa mau? Takbir, pinter. Berikutnya, keutamaan berikutnya adalah kita pasti akan diberikan oleh Allah ketakwaan yang luar biasa. Dari keterangan tadi mengenai kalimat thayyibah, perlu Pak Umwas ulangi lagi tentang pengertian kalimat thayyibah dan macam-macam kalimat thayyibah, dan juga keutamaan mengucapkan kalimat thayyibah yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Ini hadis Nabi Muhammad mengenai keutamaan mengucapkan kalimat thayyibah. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau telah menjelaskan bahwa ucapan atau perkataan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ada 4. Berarti Allah mencintai ucapan atau perkataan hambanya itu ada 4 perkara. 4 ucapan atau perkataan yang paling dicintai oleh Allah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa saja 4 itu? Yang pertama adalah mengucapkan kalimat Subhanallah. Ucapan yang kedua, Alhamdulillah. Ucapan yang ketiga, La ilaha illallah. Ucapan yang keempat, Allahu Akbar. Berarti 4 ucapan ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Allah sangat mencintai 4 kalimat ini. 4 orang atau Allah mencintai orang yang mengucapkan 4 kalimat ini. Di antaranya adalah Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Paham nggih? Nah, ini di antaranya ada 4. Akan terangkan yang nomor 4 sekarang. Tapi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sudah. Sekarang yang nomor 4, kalimat La ilaha illallah. Apa itu La ilaha illallah? La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang nomor 3 ini La ilaha illallah ini adalah memahaesakan Allah. Paham ya? Nah, selain 4 ini 1, 2, 3, 4 ada kalimat yang di sini termasuk kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah. Pernah dengar kalimat hauqalah, anak-anak? Tidak pernah. Kalimat hauqalah ini bunyinya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa keutamaan dengan kalimat hauqalah? Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj di langit ke-6 bertemu dengan Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad mau melanjutkan ke langit 7. Nabi Ibrahim pernah berkata, apa pesan Nabi Ibrahim? Yaitu supaya umat Nabi Muhammad disuruh untuk memperbanyak membaca kalimat hauqalah. Loh, apa manfaatnya, hikmahnya memperbanyak membaca kalimat hauqalah? Yaitu kalimat hauqalah adalah menurut Nabi Ibrahim termasuk kalimat yang menjadikan kita berada di taman surga. Berarti disebut dengan kalimat hirosil jannah. Ini kalimat hauqalah. Baik anak-anak, dari keterangan tadi mengenai kalimat thayyibah, Subhanallah,
Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Apa ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan sebelum Pak Mullah membagikan tugas. Oke, semuanya paham ya? Oke, Mas tanya kenapa? Kenapa kita harus mengucapkan Allahu Akbar? Apakah ada anak-anak yang bisa membantu menjawab? Ada yang tahu? Kenapa kita harus mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Ada yang tahu? Allah yang jawab. Karena kalimat Allahu Akbar ini termasuk kalimat yang juga dicintai oleh Allah. Seperti yang sudah diterangkan hadisnya Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Paham ya? Yaitu ada 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Itu alasannya. Kenapa kita harus mengucapkan kalimat thayyibah? Ini termasuk perintah dari Nabi Muhammad, termasuk perintah kalimat yang paling dicintai oleh. Paham ya? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kamu kelas mengasih tugas individu. Nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan langsung. Langsung dikumpulkan. Oke, sudah. Oke, sudah. 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 Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas individu tadi, sekarang kalian membentuk kelompok masing-masing sesuai pamflet ucapkan tadi. Jadi 4 kelompok. Silakan membentuk kelompok. Jangan bersama-sama. Oke, langsung bisa dikumpulkan. Yang sudah selesai di setiap kelompoknya. Terima kasih. Terima kasih. Selesai, pintar. Baik. Kelompok yang lain yang belum kumpulkan segera. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini pamflet tanya sekali lagi. Apakah tadi ada yang sudah paham atau belum? Ya, alhamdulillah. Kelompok 1 apa dan sudah paham tadi? Paham. Kelompok 2? Paham. Kelompok 3? Paham. Kelompok 4? Paham. Oke, kalau semua sudah paham, berarti kalian semua dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan mudah-mudahan kalian semua dapat melaksanakan, mengamalkan, mengucapkan kalimat thayyibah dalam setiap hari. Untuk itu, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Kita baca bersama-sama. Subhanakallahumma